Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamil Yumutri Sandi dengan NPM 2414071019. Dalam video ini saya mengerjakan tugas mata kuliah listrik dan elektronika. Rangkaian 1, kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Rangkaian 1 bertujuan untuk memahami fungsi kapasitor dalam menyimpan dan menstabilkan tegangan DC hasil penyara dari sumber AC. Manfaatnya mengetahui cara kerja kapasitor dalam sistem penyara dan pentingnya dalam menjaga kestabilan tegangan pada perangkat elektronik. Komponen utama dari rangkaian 1 ada kapasitor, dioda, resistor 220 ohm, dan LED. Fungsinya untuk menyimpan dan menstabilkan tegangan DC hasil penyara dari AC. Cara kerjanya, tegangan AC dari trafo diserahkan oleh dioda. Setelah itu, kapasitor menyimpan muatan listrik dan meratakan fluktuasi tegangan DC. Multimeter digunakan untuk mengukur tegangan AC dan DC hasil penyimpanan tersebut. Langsung aja dimulai dengan rangkaian 1, yaitu kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik, dan berikut skematiknya. Komponen dalam rangkaian 1 ini sendiri ada dioda penyara, kapasitor, resistor 220 ohm, dan lampu LED. Langsung aja kita rangkai ya. Langkah awal itu kita menghubungkan kabel jumper merah yang berisi muatan listrik 6 volt juga jumper hitam sebagai ground ke papan breadboardnya ya. Selanjutnya kita memasang dioda penyara. Dioda penyara ini fungsinya itu sebagai penyara arus listrik yang terhubung langsung ke kabel jumper merah ya. Langsung dipasang kapasitor 3300 yang maksimal penyimpanannya itu 16 volt sejajar dengan kaki dioda. Kita jumper ground kapasitor di jumper ke ground CT ya, di dekat kabel warna hitam itu kita hubungkan ke ground dari kapasitornya. Nah, kita akan mengukur tegangan AC ya. Nah, yang pertama itu cabut dulu kabel jumper merah dan hitamnya, kemudian multimeter itu disetting ke pengukuran ACV di angka 200 karena kita mengukurnya di bawah 200 ya. Nah, selanjutnya prop merah dan hitam dihubungkan masing-masing, prop hitam ke kabel jumper hitam dan prop merahnya ke kabel yang merah juga ya. Dapatkan nilai itu sekitar 4,9 volt ya. Selanjutnya dikembalikan seperti semula dan kita lakukan petunjuk berikutnya, itu ditambahkan resistor 220 ohm yang bertempat langsung di bawah kaki ground dioda ya. Selanjutnya ditambahkan LED. Jangan lupa kaki LED-nya yang lebih panjang itu yang terhubung dengan resistor ya. Selanjutnya kita jumper ground LED ke ground kapasitor dan mengakibatkan lampu LED menyala. Untuk selanjutnya kita akan mengukur lagi tegangan DC ya. Tegangan DC, knop selektornya
pilih ke DCV dengan nilai maksimal tuh 20. Lalu diukur di bagian ground dioda dan ground kapasitor. Dengan nilai akhirnya sekitar 7,29 volt. Kita akan uji kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik dengan melepas colokan dari arus listrik dan dihitung menggunakan stopwatch berapa lama LED akan mati. Di percobaan saya itu didapatkan waktu sekitar 9,36 detik ya. Selanjutnya, rangkaian 2, potensiometer atau variabel resistor sebagai pengubah intensitas cahaya. Tujuan dari rangkaian 2 yaitu untuk mempelajari bagaimana potensiometer digunakan sebagai pengatur besar arus sehingga bisa mengontrol intensitas cahaya LED. Manfaatnya dapat digunakan dalam aplikasi pencahayaan hemat energi seperti dimmer lampu serta sistem kontrol manual pada rangkaian elektronika. Komponen utama pada rangkaian 2 yaitu ada potensiometer, resistor, LED, dan kapasitor. Fungsinya mengatur tingkat kecerahan LED secara manual. Cara kerjanya, potensiometer mengubah besar resistansi yang mempengaruhi arus ke LED. Semakin kecil resistansi, arus yang mengalir makin besar dan LED menyala lebih terang. Sebaliknya, resistansi tinggi membuat LED lebih redup. Berikutnya rangkaian 2 dengan judul potensiometer atau variabel resistor sebagai pengubah intensitas cahaya, dan berikut skematiknya. Langsung aja kita rangkai ya. Dimulai dengan menghubungkan kabel jumper hitam dan kabel jumper merah ke breadboard, lalu dipasangkan dioda sejajar dengan kabel merah dan kapasitor. Selanjutnya kita pasangkan potensiometer sebagai komponen yang paling utama pada rangkaian ini. Selanjutnya dipasangkan resistor dan LED. Kemudian kita akan memasang kabel jumper di output dioda yang dihubungkan dengan bagian positif dari potensiometer. Bagian positifnya ada di sebelah kanan. Lalu kita jumper ground kapasitor ke ground CT. Dan kemudian kita jumper juga ground kapasitornya ke bagian ground potensiometer yang berada di paling kanan. Kemudian bagian tengah potensiometer yang merupakan output dijumper langsung ke LED dan juga input dari resistor. Ketika dihubungkan dengan arus listrik, LED akan langsung menyala seperti itu. Kemudian saya coba putar potensiometer, putar ke arah jarum jam akan memperbesar resistansi, dan jika berlawanan akan memperkecil resistansi. Langkah selanjutnya saya akan mengukur besar input potensio dengan mencabut kabel berwarna orange dan coklat, dan didapatkan hasil 5,28 volt. Lalu diukur juga putaran kiri penuh dan didapatkan hasil 2,52 volt. Sedangkan putaran di tengah didapatkan hasil 2,82 volt. Lalu yang paling terakhir itu putaran di kanan sebesar 2,83 volt. Rangkaian 3, transistor sebagai saklar otomatis.
Tujuan dari rangkaian 3 yaitu untuk memahami peran transistor sebagai saklar otomatis yang dikendalikan oleh tegangan input atau sensor. Manfaatnya berguna dalam pembuatan alat otomatisasi seperti lampu otomatis, alarm, dan sistem sensor lainnya yang merespon kondisi lingkungan. Komponen utama pada rangkaian 3 ada transistor NPN, kapasitor, resistor, dan LED. Fungsinya untuk mengaktifkan atau mematikan LED secara otomatis sesuai kondisi input. Cara kerjanya, tegangan basis pada transistor mengatur apakah arus boleh mengalir dari kolektor ke emitter. Saat sensor misalnya LDR mendeteksi gelap atau terang, transistor akan aktif dan LED menyala secara otomatis. Selanjutnya, rangkaian 3 dengan judul transistor sebagai saklar otomatis dan berikut skematiknya. Saya tidak merangkai kembali AC ke DC yang sudah jadi tadi. Langsung aja kita tambahkan komponen lainnya, yaitu resistor 220 ohm, dan juga LED ke dalam rangkaiannya. Lalu pasang kabel jumper di bagian output LED dan kemudian pasang juga transistor NPN. Kabel jumper LED tadi masuk ke kolektor yang ada di tengah. Kemudian basisnya di jumper ke resistor 1 kilo. Kita akan tambahkan terlebih dahulu resistor 1 kilonya ke dalam rangkaian. Dan langsung aja kita hubungkan dengan kabel jumper tadi. Kemudian bagian emitter transistor kita jumper ke bagian ground. Lalu output resistor dipasang ke sumber arus listrik pada papan breadboard. Dan ketika dicolokkan dengan arus listrik, LED-nya akan langsung menyala. Yang berikutnya ada rangkaian 4, perakitan power supply atau charger menggunakan regulator 7805. Tujuan dari rangkaian 4 yaitu untuk merangkai power supply yang mampu menghasilkan tegangan DC 5 volt stabil dari sumber AC 220 volt. Manfaatnya dapat digunakan sebagai jatuh daya pada perangkat elektronik seperti microcontroller, sensor, atau charger sederhana. Rangkaian 4 memiliki komponen utama yaitu dioda, kapasitor, dan IC regulator 7805. Fungsinya mengubah tegangan AC 220 volt menjadi DC 5 volt yang stabil. Cara kerjanya, trafo menurunkan tegangan AC, dioda mengubahnya menjadi DC, kapasitor meratakan tegangan, lalu IC 7805 memastikan output DC tetap 5 volt, meskipun input sedikit berubah-ubah. Output ini bisa digunakan untuk charger atau perangkat lain. Selanjutnya, rangkaian 4 yaitu perakitan power supply atau charger menggunakan regulator 7805 dan berikut skematiknya. Di sini saya tidak merakit lagi dioda dan kapasitor karena sudah sama dan sederhana. Kemudian ini adalah regulator 7805 yang berfungsi menurunkan tegangan listrik DC dengan stabil. Langsung aja dipasang ke breadboard. Kemudian inputnya dihubungkan ke sumber listrik untuk tegangan 8 volt DC di breadboard. Kemudian groundnya di bagian tengah dipasangkan juga ke ground breadboard. Selanjutnya kita pasangkan charger ke dalam rangkaian.
Dan bagian positifnya di jumper ke output dari regulatornya, lalu dipasangkan juga groundnya ya. Selanjutnya kita akan mengukur output dari regulator menggunakan multimeter dengan mencabut kabel hijau dan kabel berwarna kuning dan didapatkan nilai 0,2 volt. Dan yang terakhir ada rangkaian 5, penggunaan IC 555 untuk membuat lampu flip-flop. Tujuan dari rangkaian 5 yaitu untuk mempelajari konfigurasi IC 55 sebagai stable multivibrator yang menghasilkan pulsa berulang untuk menghidupkan 2 LED. Manfaatnya berguna dalam membuat sistem sinyal seperti lampu lalu lintas mini, indikator berkedip, atau sistem visual sederhana berbasis waktu. Komponen utama dari rangkaian 5 ada IC 555, LED merah dan biru, resistor 220 ohm dan 1 kilo, kapasitor dioda dan regulator 7805 itu opsional. Membuat LED berkedip secara bergantian atau flip-flop secara otomatis. Cara kerjanya, IC 555 disusun sebagai stable multivibrator untuk menghasilkan arus bolak-balik. Arus ini mengatur nyala 2 LED secara bergantian. Bila ingin tegangan stabil, regulator 7805 digunakan untuk menstabilkan ke 5 volt sebelum masuk ke IC. Dan yang terakhir, rangkaian 5 yaitu penggunaan IC 555 untuk membuat lampu flip-flop. Berikut skematiknya dan langsung aja kita rangkai. Dimulai dengan memasang regulator 7805 ke dalam backboard. Lalu bagian output regulator dihubungkan ke ground breadboard menggunakan kabel jumper berwarna coklat. Lalu ground dihubungkan ke input kapasitor dengan menggunakan kabel jumper berwarna biru. Posisinya sejajar dengan kabel coklat tadi. Lalu ditambahkan kabel jumper putih menghubungkan ground kapasitor ke ground regulator yang berada di tengah. Selanjutnya ditambahkan kabel jumper hijau dan tidak dihubungkan dengan apa-apa terlebih dahulu, jadi dibiarkan terlebih dahulu. Kemudian ditambahkan resistor dan LED ke dalam rangkaian. Kemudian hubungkan ground breadboard ke bagian ground LED dengan menggunakan kabel jumper berwarna ungu. Selanjutnya kita coba tes apakah LED menyala dengan menggunakan multimeter. Prob hitam dihubungkan ke jumper warna hijau dan prob merah di bagian kaki input resistor, dan nilai yang terbaca di multimeter dianggap sebagai V input ke LED sebesar 11,04 volt. Lalu mengganti LED menggunakan warna biru
dan resistor 220 ohm diubah ke resistor 1000 ohm. Lalu diukur kembali dan didapatkan nilai sebesar 2,23 volt. Dan yang terakhir, diukur besar arus DC pada input regulator dan output LED biru dan didapatkan nilai sebesar 5,03 volt.